Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ikhwan, akhwat fillah rahimakumullah. Ammar bin Yasir mendengar berita-berita dakwah yang baru diucapkan orang banyak di Mekah. Dia pun segera membuka pendengarannya dan akalnya. Namun, ia hanya mendapatkan berita yang simpang siur dan tidak jelas. Maka Ammar bin Yasir memutuskan untuk menemui sang pembawa risalah itu, yakni Muhammad bin Abdullah. Saat itu juga Ammar bin Yasir berangkat menuju rumah Arqam bin Abi Arqam. Di sana dia sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia mendengarkan pituah beliau. Semua itu membuat hatinya laksana terbang karena gembira. Ammar memahami petunjuk Nabi yang membuat hatinya syarat dengan hikmah dan cahaya. Ammar memberikan tangannya kepada Nabi seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah utusannya." Setelah beliau bersyahadat di hadapan Nabi, Ammar langsung pulang menemui ibunya yang bernama Sumayyah. Dia mengajaknya kepada Islam. Ibunya pun menjawab ajakan Ammar. Kemudian ia menemui ayahnya dan mengajaknya kepada Islam. Ayahnya pun juga langsung menjawab ajakannya berdasarkan apa yang telah diceritakan Ammar tersebut. Dengan keislaman keluarga yang penuh barokah ini, 3 bintang telah bergabung di dalam rombongan kafilah Islam. Sinar ketiga bintang ini senantiasa meramaikan hati orang-orang mukmin sampai hari itu. Berita keislaman 3 orang ini akhirnya sampai juga ke telinga Bani Makhzum. Mereka pun langsung naik pitam dan marah besar karena mereka bersumpah akan mengeluarkan mereka dari Islam atau menjebloskan mereka ke dalam lubang kebinasaan. Mereka menangkap Yasir, Sumayyah dan Ammar dan membawa mereka ke padang pasir Mekah, memakaikan baju besi dan menjemur mereka di bawah terik matahari. Mereka tidak memberi minum kepada ketiganya dan mereka saling memukuli ketiganya secara bergantian. Hingga akhirnya ketika leher mereka telah mengering, keringat mereka telah habis, kulit mereka pecah-pecah dan darah mereka menetes, Bani Makhzum meninggalkan ketiganya di hari itu dan mengulanginya di hari lainnya. Rasulullah melewati mereka pada suatu hari ketika mereka bertiga sedang disiksa. Beliau sangat berduka karena tidak mempunyai kekuatan untuk menolong mereka. Beliau pun berhenti dan bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah syurga." Maka jiwa mereka yang disiksa menjadi tenang dan mata mereka menjadi tentram, serta wajah yang mendung berganti dengan senyuman yang ceria penuh kerelaan. Siksaan terhadap 2 orang tua itu tidak berlangsung lama. Tentang Sumayyah, ketika Abu Jahal melewatinya, dia sedang disiksa. Maka Abu Jahal mencacinya dengan cacian yang paling buruk. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan, namun Sumayyah tidak menggubrisnya. Akhirnya Abu Jahal menarik tombaknya dan menusuk Sumayyah dari arah bawah perutnya. Tombak itu tembus ke punggungnya. Wanita syahid pertama dalam Islam, cukuplah hal itu sebagai bukti kemuliaan baginya. Adapun Yasir, maka dia wafat di bawah beratnya siksaan, sementara dia melafazkan 2 kalimat syahadat. Siksaan terhadap Ammar semakin berat setelah bapak dan ibunya gugur dalam keadaan syahid. Para penyiksanya telah menimpakan siksaan atas dirinya melebihi semua batasan. Sesuatu hari Ammar menemui Nabi dalam keadaan sedih dan berduka serta banyak luka-luka. Dia berusaha melihat Nabi memberikan kesejukan kepada kedua matanya. Maka Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu wahai Ammar?" Ammar menjawab, "Keburukan yang banyak ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Apa itu?" Ammar berkata,
Kemarin mereka menyiksaku sehingga aku ditimpa kesulitan dan beban yang sangat berat. Seandainya ia menimpa sebuah gunung, niscaya ia akan terbelah. Kemudian musuh-musuh Allah itu tidak merasa cukup dengan menjemurku di bawah terik matahari, maka membakar badanku dengan api. Mereka terus memaksaku untuk mencelamu dan menyanjung Tuhan-Tuhan mereka, sehingga aku pun dengan terpaksa melakukannya. Lalu Ammar menangis. Tangisannya sungguh menyayat hati. Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu mendapati hatimu, wahai Ammar?" Ammar menjawab, "Aku mendapatinya dalam keadaan tenang di atas kalimat tauhid, ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak mengapa atasmu jika mereka akan menyiksamu kembali, maka ulangilah apa yang kamu lakukan." Sehingga Allah memuliakan Ammar dan keluarganya dengan menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 106. Manakala Rasulullah mengizinkan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Ammar bin Yasir berada di barisan terdepan. Begitu dia sampai di Quba, di mana orang-orang muhajirin singgah, Ammar mengajak mereka membangun masjid sebagai tempat mereka untuk mendirikan sholat. Maka mereka pun menjawab ajakannya. Masjid yang dibangun Ammar bin Yasir adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Hal itu cukup sebagai bukti keutamaan dan kemuliaan baginya. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Ammar menjadi bertambah tenang. Dia berbahagia, kebahagiaan orang yang mencintai kekasihnya. Nabi membalas cinta Ammar dengan cinta pula. Jika Ammar datang, maka Nabi menyambutnya dengan mengucapkan, "At-Thayyib, Al-Mutayyib telah hadir." Di dalam perang Badar, Ammar berperang di bawah panji-panji Rasulullah sebagai seorang yang pemberani. Dialah satu-satunya mukmin yang terjun di medan perang tersebut dengan keadaan yang sangat membara, sementara bapak ibunya adalah dua orang yang syahid. Tatkala Rasulullah wafat, kebanyakan orang-orang Arab menjadi murtad. Ammar mencetak keteladanan sikap yang terpuji di perang Yamamah. Hal itu terjadi ketika korban dari pihak Rasulullah sudah sangat banyak jumlahnya. Tangan-tangan kematian mulai mengambil para penghafal Al-Quran. Bumi yang dipijak oleh kaum muslim tergoncang. Saat itu Ammar bin Yasir berdiri di sebuah batu besar. Telinganya terpotong namun masih tergantung di tempatnya. Ammar berkata, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian berlari dari syurga? Kemarilah, kemarilah wahai kaum muslimin." Kemudian Ammar berjalan di hadapan kaum muslimin sementara telinganya tergoyang-goyang di pipinya. Maka semangat kaum muslimin pun kembali berkobar. Mereka menyerang dengan kuat sehingga Musailamah terbunuh dan penduduk Yamamah pun kembali kepada agama Allah. Tatkala khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab, dia menjadikan Ammar bin Yasir sebagai gubernur Kufah dan mengirimkan Abdullah bin Mas'ud bersamanya. Umar menuliskan kepada penduduknya, "Sesungguhnya aku mengutus Ammar kepada kalian sebagai gubernur dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pendidik dan pendampingnya. Keduanya termasuk sahabat Nabi kalian Muhammad yang terpilih." Keduanya termasuk sahabat Nabi kalian, Nabi Muhammad yang telah terpilih. Dengarkan keduanya dan teladani keduanya. Beberapa saat kemudian, Umar pun berubah niat sehingga ia menjauhkan Ammar dari jabatan gubernur. Manakala Umar bertemu dengannya dalam sebuah kesempatan, dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu marah terhadap apa yang aku lakukan terhadapmu, wahai Ammar?" Ammar menjawab, "Demi Allah, aku lebih marah manakala engkau mengatakanku. Demi Allah, aku lebih marah manakala engkau mengangkatku sebagai gubernur daripada ketika engkau mencopotku." Masya Allah, itulah kemuliaan dan keutamaan sifat daripada Ammar bin Yasir yang luar biasa. Dari mulai terhinanya dia, dari mulai dia dicaci maki bahkan disiksa, sampai bangkit dan memberikan
kontribusi yang luar biasa terhadap Islam. Demikian cerita Quran yang disampaikan pada kesempatan ini. Nantikan cerita selanjutnya di Latif Al-Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.